Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Kapolda Kepulauan Riau yang diwakili oleh Bapak Kapolsek, Panglima Komando Armada 1 yang diwakilkan kepada Bapak Kapoks Ahli, Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau atau yang mewakili, Ketua LAM Kepri, dan Rem 033 Wiratama yang diwakili oleh Kasiter, Kabinda Kepulauan Riau, Ketua Pengadilan Tinggi, dan Danlanut RHF yang diwakili juga, serta seluruh undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berkah rizki kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sini untuk menghadiri seminar Hari Nelayan Nasional, bersinergi kebijakan pemerintah untuk kesejahteraan nelayan Kepri. Mohon izin Bapak Ibu, kami izin memperkenalkan diri. Nama kecil saya Indira Paramita, saya biasa disapa dengan nama Ibu Mia. Saya istri dari Legend Kunto Arif Wibowo yang sekarang sedang menjabat sebagai Pangkogap Wilhan 1. Selama 10 tahun ke belakang ini, kami dan teman-teman aktif menjadi praktisi ekologi, yang mana kami berusaha mengembalikan kesuburan tanah agar kembali produktif dan untuk meningkatkan efisiensi di sektor perikanan dan peternakan. Kami melakukan kegiatan ekologi ini melalui PT Anugerah Alam Sentosa yang mempunyai visi mengembalikan kejayaan negara kita Indonesia sebagai negara agraris dan negara bahari yang penduduknya harus gemah ripah roh jinawi. Misi yang kita jalankan adalah berusaha memutus rantai monopoli di bidang pertanian, perikanan, dan peternakan dengan terjun langsung berperan serta mewarnai kegiatan pertanian, perikanan, dan peternakan tersebut. Dalam hal ini, sebelum saya menuju ke sosialisasi tentang agen hayati yang akan kami bawa, kami akan memperkenalkan staf yang mungkin nanti akan memperkenalkan produk kami. Staf kami adalah, tolong berdiri Bapak Adi, beliau adalah di Research and Development. Kemudian Bapak Muhammad Iga, beliau banyak berperan di bidang teknis. Dan hari ini kebetulan kami sampai saat ini juga sedang menjalankan reklamasi lahan eks tambang bauksit yang berada di sebelah gedung Kogap Wilhan 1 di Dompak Moco, menjadi lahan yang tadinya lahan gersang. Kami sudah dapat merubah lahan tersebut dengan lahan yang produktif, dengan mentreatment tanah pada lahan. Mimpi terbesar kami tentunya adalah ingin mewujudkan desa mandiri, Pak. Desa mandiri itu desa yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya, masyarakatnya melalui pengelolaan sumber daya alam tanpa bergantung sepenuhnya dari pihak luar. Dalam hal ini kami ingin mensosialisasikan teknologi tepat guna yang dapat digunakan untuk mengembangkan potensi wilayah masing-masing. Kami punya agen hayati, Pak, begitu kami menyebutnya, yang pada tanah dia bersifat sebagai dekomposer dan pada hewan dia bertindak sebagai probiotik dan prebiotik. Tadi sudah disebutkan namanya Bios 44. Untuk lebih jelasnya mungkin kami boleh minta bantuan dari tim teknis kami, Bapak Iga dan Bapak Adi, untuk menjelaskan yang
dapat kami perbantukan untuk menunjang kegiatan peningkatan perikanan. Kami silahkan. HMNI, HMNI, ya, mohon izin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, mungkin kami tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Mia Kunto Arif Wibowo. Di sini kami akan sedikit mensosialisasikan tentang produk Bios 44 seperti yang disampaikan oleh beliau ini sendiri. Mohon izin sedikit kami akan menyampaikan produk yang kami bawa ini merupakan produk yang bisa meningkatkan kesuburan tanah dengan memperbaiki ciri fisik tanah, ciri kimia, dan ciri biologi tanah. Produk kami ini sendiri yang dinamakan Bios 44 DC secara spesifikasi untuk mengembalikan ciri fisik tanah, ciri kimia tanah, dan ciri biologi tanah. Terdiri dari beberapa macam mikroba, di sini beberapa macam bakteri baik yang memiliki peran dan fungsi masing-masing. Kemudian dari produk Bios 44 ini sendiri juga ada produk lain yang namanya Bios 44 Care. Fungsinya sebagai prebiotik dan probiotik untuk peternakan dan perikanan. Ini bisa kita gunakan untuk perikanan dan juga untuk peternakan. Kemudian satu lagi untuk mengembalikan ataupun sebagai support nutrisi pada tanaman, di sini ada yang dinamakan Bios 44 Grow. Ini lebih cenderung kepada peningkatan atau memberikan support terhadap tanaman yang kita budidayakan, baik tanaman pangan, hortikultura, tanaman keras, tanaman tahunan, dan sebagainya. Ini bisa kita gunakan dengan Bios 44 Grow. Sedikit saya informasikan bahwa awal daripada Bios 44 ini diriset pada tahun 2015. Pada awalnya di wilayah Sumatera Selatan itu terjadi kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh lahan gambut. Oleh karena itu kami dari tim riset pada awalnya meriset Bios 44 ini sebagai pembenah tanah. Jadi di wilayah Sumatera Selatan ini sendiri terjadi wilayah gambut yang sangat mudah sekali terbakar. Jadi apabila terbakar sangat sukar sekali dipadamkan. Oleh karena itu kami meriset Bios 44 ini awalnya untuk kesuburan tanah. Seiring perkembangan zaman kita meriset untuk kegiatan mendukung pertanian, perikanan, peternakan, dan tentunya untuk memperbaiki kualitas air. Mungkin secara spesifik mohon izin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, nanti apabila ada kendala ataupun ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan Bios 44, karena mungkin mohon izin kita dibatasi waktu untuk kegiatan ini, bisa setelah kegiatan ini kita langsung melaksanakan tanya jawab secara interaktif. Nanti akan kami kupas tuntas ataupun kami bedah masing-masing peran dan fungsi daripada produk Bios 44 ini sendiri. Kemudian produk Bios 44 ini sendiri sudah kita aplikasikan, sudah terpasarkan hampir dari Sabang sampai Merauke, termasuk di negara tetangga, ada di Timur Leste yang sedang kita galakkan di situ. Ya alhamdulillah perkembangan Bios 44 ini sendiri cukup besar. Oleh karena itu, supaya untuk meningkatkan di pertanian, peternakan, dan perikanan di wilayah Kepulauan Riau ini sendiri, mohon izin kami akan memperkenalkan Bios 44 ini sendiri, termasuk produk-produk pendukung lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan para petani, peternak, kemudian nelayan yang ada di wilayah Kepulauan Riau. Mungkin mohon izin Bapak-Bapak sekalian, setelah kegiatan ini kita buka sesi tanya jawab, mungkin akan kita bedah masing-masing keinginan kami. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di depan saya memberikan pertanyaan secara interaktif. Mudah-mudahan kita akan bedah secara tuntas di sini. Mungkin itu saja persepsi dari kami. Untuk lebih jelasnya setelah kegiatan kita akan melaksanakan kegiatan tanya jawab. Kemudian ada sedikit tambahan dari rekan kami, Bapak Iga. Kami persilakan.
Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah hadir, kemudian juga kepada panitia. Betul apa yang barusan disampaikan oleh Bapak Adi dengan tema Seminar Hari Nelayan Nasional. Nah, pasti kan ada di benak kita pemikiran, kok apa korelasinya dengan tanaman begitu? Karena pertama, dari produk kami ini itu kan tadi ada prebiotik dan probiotik, kemudian juga unsur-unsur lain untuk tanaman. Nah, karena ini hubungannya juga dengan perikanan dan kelautan, kenapa? Yang kita tahu perikanan kelautan itu ada dua. Yang pertama itu perikanan kelautan budidaya air tawar, kemudian perikanan kelautan untuk budidaya air laut. Nah, di sini fungsi dari kami, kalau untuk perikanan air darat atau air tawar, itu kita bisa menggunakan produk kami untuk menetralisir pH air tersebut. Dari pH yang tadinya asam menjadi netral. Nah, kemudian selain itu juga prebiotik tadi bisa kita gunakan untuk campuran bahan pakan, baik itu perikanan darat maupun perikanan laut. Selain itu, tadi, apa sih korelasinya dengan tanaman ini? Karena yang pernah kita temui itu di nelayan Pantai Perigi di Jawa Timur, bahwa mereka itu mengeluhkan, saya ini kalau misalkan nggak melaut, saya ngapain gitu kan. Nah, terkadang kita memberikan solusi ke petani tersebut atau nelayan tersebut bahwa pada saat musim tidak melaut, mungkin kan bisa bertani, dan mereka sendiri bilang bahwasanya kalau di daerah mereka itu yang cocok adalah untuk menanam tanaman buah-buahan. Nah, itulah korelasinya, karena yang antara pertanian maupun kelautan dan perikanan ini memiliki sinergi yang sangat kompleks seperti itu. Jadi tidak hanya mengandalkan hasil laut, tetapi walaupun tidak melaut, mereka juga bisa mendapatkan penghasilan sampingan. Dari mana? Dari perkebunan itu tersendiri. Gitu. Itu yang pernah kami temui di Jawa Timur di Pantai Perigi. Itu alasan mereka. Nah, itulah yang menjadikan sebenarnya teknologi kami ini bisa berguna juga di saat keadaan melaut maupun tidak, seperti itu. Nah, selain itu juga produk kami juga ini juga sudah pernah dan dipakai di beberapa daerah di Indonesia, dan salah satunya produk kami juga pernah dipakai untuk keberlangsungan ekosistem budidaya air laut, karena kita juga pupuk ini digunakan untuk pemberdayaan, di mana membudidayakan tanaman mangrove atau bakau seperti itu, karena kita treatment dulu dengan pakai produk kita, kemudian itu digunakan juga untuk penanaman bakau, itu dilakukan di Kepulauan Seribu. Mungkin itu saja dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin apabila ada yang ditanyakan bisa di sesi selanjutnya. Kami serahkan kembali kepada moderator. Mohon izin Bapak-Bapak Ibu sekalian, demikian penyampaian apresiasi awal dari kami. Mohon izin nanti akan kami lanjutkan setelah kegiatan sesi seminar di sesi tanya jawab akan kami lanjutkan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami. Selanjutnya akan kami kembalikan kepada pembawa acara. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.